Beginilah kondisi gudang penyimpanan bahan kimia berbahaya jenis sianid atau sianida milik PT Sumber Hidup Semindo yang berada di Jalan Margo Mulyo Indah Blok H, nomor 9A, Surabaya, Jawa Timur. Dari lokasi ini, Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri mengamankan sebanyak 2.851 drum sianida yang diimpor langsung dari Cina. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Nunung Saifuddin, menegaskan bahwa dari hasil pengungkapan ini, pihaknya menetapkan Direktur PT Sumber Hidup Semindo berinisial SE sebagai tersangka. SE terbukti memperjualbelikan bahan kimia berbahaya secara ilegal. Modus yang dilakukan SE adalah dengan mengimpor sianida dari Cina menggunakan nama perusahaan lain yang sudah tidak lagi berproduksi. Setelah itu, sianida tersebut dijual kepada para penambang emas ilegal di berbagai wilayah di Indonesia dengan harga 6 juta rupiah per drum. Dari praktik ilegal ini, SE meraup keuntungan hingga lebih dari 59 miliar rupiah. Sampai ke tingkat pembeli dan pihak-pihak lain yang mendukung atau membantu kegiatan ini. Pihak-pihak itu bisa dari mana saja, termasuk nanti dari perusahaan-perusahaan yang dia sudah izin pertambangannya habis, kemudian dia digunakan untuk mengurus izin impor, ya, izin impor sianida itu. Dan praktek ini sudah berapa lama ini? Sangat ada, khususnya tambang emas ya. Sampai saat ini sudah mengantongi berapa pelaku atau pembeli user untuk tambang ilegal yang membeli ini, Jenderal? Jadi rekan-rekan, walaupun kita sudah menerapkan satu tersangka, makanya tadi saya bilang akan ada potensi tersangka lain, karena saat ini tersangka yang satu masih dalam tahap pemeriksaan. Nanti minggu depan insya Allah kita akan sampaikan progres pada rekan-rekan semua sampai sejauh mana upaya kita dalam mengungkap keseluruhan jaringan ini. Apakah tersangka satu itu menyangkut pembeli? Dia pembeli atau bagaimana? Dia selaku owner atau direktur dari perusahaan saja ini. Jumlah keuntungannya kan 59 miliar. Apakah ada aset yang apakah ada aset yang sudah disita dari pihak tersangka? Kemudian apakah nanti konstruksi pasalnya akan ditambah Oke. Asetnya akan disita semua. Kita akan pastikan dulu pasal tindak pidana asalnya, dan tentu kita akan coba untuk menerapkan undang-undang TPPU karena ini juga kita duga sudah berlangsung cukup lama. Hasil pengembangan dari kasus ini juga mengungkap lokasi penyimpanan lain. Di Tipder Bareskrim Polri turut mengamankan sekitar 3.000 drum sianida tambahan yang disembunyikan tersangka di sebuah gudang lain di kawasan Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. Atas perbuatannya, tersangka SE dijerat dengan pasal 24 ayat 1 junto pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, serta pasal 8 ayat 1 junto pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah.